Haleluya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua. Mengucap syukur kita kembali lagi pada renungan 79 untuk hari ini. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar di dalam Lukas 12 ayat 22 sampai yang ke-23. Kita akan belajar di dalam Lukas 12 ini dalam satu perikop dengan saya berikan tema yaitu melawan kekhawatiran. Mari kita bersama-sama membuka ayat yang ke-22 dan 23. Akan saya bacakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Di sini Tuhan Yesus sudah mengingatkan pada kita, menegur kita bahwa kita tidak boleh khawatir. Janganlah khawatir akan hidupmu. Ini berbicara tentang perintah untuk kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, tidak mementingkan makan dan pakaian dalam kehidupan kita. Dan di sini kita akan belajar bersama tentang bagaimana untuk kita bisa melawan kekhawatiran dan mengapa kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk melihat terlebih dahulu latar belakang dari perikop ini. Latar belakang dari perikop ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus sedang mengajar di depan ribuan orang. Dan Tuhan Yesus sedang mengajar pada murid-muridnya, dan kita juga bisa melihat di perikop ini bagaimana Tuhan Yesus sedang menekankan tentang bagaimana kita dapat melawan rasa kekhawatiran tersebut. Untuk itu mari kita lihat terlebih dahulu arti dari khawatir dalam kamus KBBI. Khawatir artinya takut, gelisah, dan cemas. Definisi khawatir adalah sikap berpikir berlebihan tentang suatu hal. Jadi bagaimana kita memikirkan sesuatu hal dan itu berlebihan dan itu menjadi khawatir. Dan sinonim kata khawatir adalah bimbang, galau, gelisah, dan lain-lain. Hari-hari ini kita sering sekali mendengar kata galau, dan kita bisa tahu bahwa kata galau ini juga sering diucapkan oleh anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil, orang-orang dewasa. Hampir rata-rata orang sudah mengenal dan mengerti dan sering mengucapkan kata galau. Dan ini mengindikasikan bahwa sebenarnya rasa khawatir, rasa cemas, rasa galau itu bisa menyerang siapapun, bahkan usia berapapun, keadaan ekonomi seperti apa, semua orang bisa terkena rasa khawatir ini. Dan untuk itu Tuhan Yesus akan mengajar pada kita, dan di sini ada dua jenis kekhawatiran yang saya catat di sini, yaitu kekhawatiran yang sifatnya konstruktif yang membangun dan kekhawatiran yang destruktif yang merusak. Yang konstruktif seperti yang Rasul Paulus tuliskan dalam kitab Galatia 4 ayat 11. Akan saya bacakan. "Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia." Lalu dalam 2 Korintus 12 ayat 20 dikatakan, "Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, dan lain-lain." Jadi fokus dari kekhawatiran Rasul Paulus ini sebenarnya tentang khawatir yang peduli dengan orang lain. Jadi kekhawatiran dia karena dia khawatir kalau orang lain terhilang dari Tuhan. Dan kekhawatiran Rasul Paulus ini, dia ini memiliki kepedulian untuk melayani sesama. Jadi khawatir yang konstruktif adalah khawatir yang membangun, yang memiliki kepedulian. Tapi kalau kekhawatiran yang destruktif, yaitu khawatir yang akan membuat kita memikirkan hari depan secara berlebihan, kita takut tentang hari depan, lalu pikiran negatif yang berlebihan, bahkan bisa khawatir yang membuat kehilangan pengharapan. Jadi itu khawatir yang merusak kehidupan kita. Lalu bagaimana agar kita dapat melawan kekhawatiran tersebut? Kita akan melihat di dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 23, tapi saya bacakan dalam terjemahan TSI. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Oleh karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang kebutuhan hidupmu sehari-hari, seperti makanan atau pakaian, karena tujuan hidupmu yang sebenarnya jauh lebih penting daripada soal makanan dan pakaian. Jadi bagaimana agar kita dapat melawan kekhawatiran? Yang pertama, memperbaiki fokus hidup kita. Yang pertama, memperbaiki fokus hidup kita. Dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup kita yang sebenarnya bukanlah tentang kebutuhan jasmani, tapi adalah kebutuhan rohani. Dan jangan sampai kebutuhan jasmani kita menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Kita diingatkan untuk kita memperbaiki tujuan kehidupan kita. Lalu yang kedua, menyadari bahwa hidup kita berharga. Di dalam ayat yang ke-24 berkata, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Bapa. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Burung gagak adalah burung liar yang jarang sekali orang memeliharanya. Bahkan burung gagak ini seringkali digambarkan menjadi burung yang menakutkan karena bentuk dan suaranya yang mungkin tidak menarik untuk manusia memeliharanya. Namun kita bisa melihat di sini burung gagak pun Tuhan pelihara. Begitupun kita jauh lebih berharga dari burung gagak. Dan untuk itu kita harus meyakini, harus mengerti bahwa kita sadar kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, menyadari bahwa khawatir adalah hal yang sia-sia. Di dalam ayat yang ke-25 sampai 26 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Jadi dalam kekhawatiran tidak ada solusi dan jalan keluar. Jadi khawatir hanya menjadi hal yang sia-sia, karena khawatir ini hanya menjebak, mengikat kita, membuat kita menjadi drop, menjadi kehilangan pengharapan dengan Tuhan. Jadi di dalam khawatir hanya menumbuhkan sesuatu yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Di dalam ayat ke-27 sampai 28 dikatakan, perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi ilustrasi yang diberikan pada kita di ayat ini yaitu tentang bunga bakung. Saya akan sedikit menjelaskan tentang fakta tentang bunga bakung. Bunga bakung ini memiliki umur mekar hanya mampu bertahan 1 hari. Dan bunga bakung ini tumbuh di lereng-lereng Israel. Bahkan setelah dia kering, dia dipakai untuk membakar roti. Bunga bakung seperti tidak memiliki nilai, seperti hanya hilang begitu saja. Namun Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mendandani bunga bakung, bahkan dikatakan di sana lebih indah dari pakaian Salomo. Kita semua kenal Salomo, Raja Salomo, dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan dikatakan bahwa bunga bakung ini lebih indah dari apa yang dipakai oleh Salomo. Dan ini juga menggambarkan bahwa bagaimana bunga bakung ini Tuhan pelihara, Tuhan dandani, terlebih kita, anak-anaknya. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Lalu berikutnya, mengapa kita tidak perlu khawatir? Yang pertama, karena Tuhan sungguh mengerti hidup kita. Di dalam ayat yang ke-29 dan 30, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Tuhan sungguh mengerti kebutuhan kita, dan Dia memberikan jaminan kepada kita untuk kita jangan takut dan khawatir. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sangat mengerti kehidupan kita. Kita tidak perlu stres untuk kita mencari dan kita mencari di luar Tuhan. Kita harus mengerti, menanamkan dalam diri kita bahwa Tuhan
sebelum kita memikirkan, bahkan Tuhan sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu yang terakhir, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita memperoleh janji kekekalan. Di dalam perikop ini, penjelasan terakhir di ayat 31 sampai 34 berkata, "Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, atau suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Di perikop ini yang terakhir, Tuhan mengingatkan untuk kita hati-hati dengan uang, hati-hati dengan harta yang kita miliki, karena kita harus mengerti bahwa sumber dari kekhawatiran sebenarnya adalah tentang uang, tentang harta, tentang kebutuhan kita. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk kita hati-hati dengan hal ini. Bahkan di sana ditekankan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di ayat sebelumnya dikatakan, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusak ngengat. Dan kita harus mengerti yang dimaksud harta di sini yaitu adalah harta kerajaan surga, yaitu harta kekekalan. Dan kita harus mengerti fokus kehidupan kita harus melihat tentang harta kekekalan ini. Bagaimana Tuhan sudah menjamin kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Untuk itu kita jangan sampai khawatir dalam kehidupan ini, terus berharap dengan Tuhan, terus mengerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami tidak khawatir Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana Engkau mengajarkan kami, bagaimana cara agar kami tidak khawatir dan mengapa kami tidak boleh khawatir, dan kami bersyukur bahwa Engkau menjamin kehidupan kami. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap, berpegang teguh Tuhan pada janji firman-Mu Tuhan. Dan berbahagialah jemaat GPD Il Shaddai Magelang yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, jemaat GPD Il Shaddai Magelang hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, jemaat GPD Il Shaddai Magelang bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.